Oh, oke. Jadi kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, bagi kalian yang belum nonton pembahasan soal-soal sebelumnya, bisa cek di channel ini aja. Oke, jadi sekarang kita udah sampai ke nomor 17. Kita baca sedikit. Berikut ini adalah gambar preparat yang menunjukkan sel-sel dan jaringan pada tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat di sini, gambar satu itu warnanya merah banget ya. Nah, warna merah ini kalau kalian udah sering latihan soal, kalian pasti tahu ini adalah pewarna safranin. Jadi safranin itu bener-bener ciri khasnya itu merah gitu. Nah, dia mewarnai penebalan dinding, ya, penebalan dinding sel. Nah, khusus untuk safranin, dia itu mewarnai lignin. Dan di sini kalian bisa lihat ada yang ini ya, ada bagian yang A, B, C. Nah, yang A ini apa? Yang A ini kan tebel banget ya. Yang paling luas, tebal, dan memiliki celah. Nah, dari semua ini kemungkinan besar adalah silem ya. Kenapa? Karena di sini penuh dengan penebalan dinding. Karena kita tahu ya, silem itu kebanyakan selnya mati ya, mayoritas selnya itu mati dan iya, penebalan dindingnya itu cukup masif. Nah, di sini yang A ini adalah trakea. Karena dia punya celah yang paling besar. Yang B itu kan sedang ya, jadi itu kemungkinan besar adalah trakeid. Dan yang C, ini dia nggak punya celah, yang berarti dia itu bukan trakea atau trakeid. Dia adalah fiber. Jadi fiber itu adalah jenis sclerenchyme ya. Nah, sclerenchyme kan ada dua ya, ada fiber, ada sclerate. Nah, ini fiber. Atau kita kenal sebagai serat, serat gitu ya. Nah, oke, gambar kedua, ini apa? Ini udah pasti kalian tahu, ini adalah pita kaspari, yang berarti ini akar, gitu ya. Oke, segitu aja. Kita bakal lanjut ke pernyataan. Set. Oke, yang A. Untuk mendapatkan bagian-bagian seperti pada gambar satu, diperlukan perlakuan pektinase pada sampel jaringan empulur di kotil. Nah, pertama kita tahu tadi kalau safran itu mewarnai lignin ya. Jadi pektin kurang tepat, lalu di sini katanya ada di jaringan empulur. Nah, jaringan empulur di kotil terutama, jaringan empulur itu kan kita tahu ya, sebagian besar bagian itu terdiri dari jaringan dasar. Jadi sebenarnya kalau di batang terutama di batang itu kan silem itu bakal terletak di bagian luar ya, bagian luar dari batang ya. Dia nggak ada di stel, dia nggak di silinder pusat gitu yang banyak empulurnya. Kan yang banyak empulur biasanya di silinder pusat ya, gitu. Nah, jadi kecil kemungkinan di empulur itu ada silem seperti ini, gitu. Jadi ini akan kita salahkan, ya. Oh, ini kita bakal checklist dulu aja. Oke, salah ya. Yang B, sel A, B, dan C dapat ditemukan pada berkas pembuluh silem. Nah, ini benar. Yang C, gambar 2 menunjukkan sayatan melintang pada akar monokotil. Nah, di sini ini agak tricky sebenarnya karena biasanya cara kita membedakan mana akar monokotil, mana akar dikotil itu melihat bagian tengahnya. Ya, jadi bagian tengahnya itu gimana? Kalau bagian tengahnya itu ada silemnya, itu dikotil. Tapi kalau bagian tengahnya itu kosong ya, cuma jaringan dasar, nah itu monokotil. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Nah, di sini nggak kelihatan tengahnya itu dipotong. Nah, jadi gimana? Di sini kalau kita lihat, ini kan dia membentuk ini ya, membentuk bagian-bagian yang mungkin akan membentuk bagian seperti ini ya. Apa namanya? Susunan silinder pusatnya itu bakal seperti ini. Nah, biasanya kalau bentuknya tidak polyarc itu maksudnya bulat ya. Jadi kalau dia tidak bulat, itu biasanya dikotil, biasanya. Karena kebanyakan monokotil itu bakal bulat. Ya bulat, monokotil itu bulat. Cuma kalau dia nggak bulat, biasanya dikotil. Biasanya, gitu. Nah, jadi di sini kemungkinan dikotil, tapi sebenarnya kita nggak tahu, karena tengahnya kita nggak bisa lihat gitu ya. Jadi ini bakal kita salahkan. Jadi yang C itu salah karena lebih mengarah ke dikotil. Yang D, sel D memiliki penebalan dinding sekunder yang mengandung lignin. Nah, di sini ini kan pita Kaspari ya. Jadi itu sebenarnya pemahaman umum. Jadi pita Kaspari itu memang penebalan lignin. Jadi kalau kalian belum tahu boleh baca-baca bukunya lagi ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya pengetahuan umum. Jadi ini benar. Oke, jadi jawabannya salah benar, salah benar.